is good. And all the time. Allah itu baik. Dan selamanya. Haleluya. Allah itu baik buat setiap kita. Dan pasti selama-lamanya Allah itu juga tetap baik. Amin. Terima kasih untuk tim yang melayani kita sebentar tadi. Mari sebelum kita teruskan dengan bagian firman Tuhan, saya bawa kita dalam doa. Segala pujian hormat syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan atas kebaikan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan belajar bagian dari firman Tuhan, memberkati setiap kami, baik juga hamba-Mu melalui segala persiapan yang sudah hamba-Mu lakukan ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berikan setiap kami pengertian yang baik, agar apapun yang disampaikan akan menjadi berkat dalam kehidupan kami, akan kami guna pakai saat kami menjalani hari-hari kami ke depan ini. Tuhan terima kasih, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita masih lagi berbicara tentang membangun relasi pribadi. Tapi bagaimana kita mendapatkannya? Dari manakah kita mendapatkan semua kedamaian itu, semua ketenangan itu, semua kebahagiaan itu, yang sejati itu? Nah, kita akan mendapatkannya dari Tuhan Allah. Karena Dialah sumber dari segala yang kita cari, segala yang kita rindukan itu. Saudara, mungkin selama ini di dalam hidup kita, seringkali kita ini hanya mengejar career kita, mengejar jawatan kita, mengejar kekayaan di dalam hidup kita, kita mengejar kepandaian dan keselesaan kita. Tentu hal ini memang sangat positif, saudara. Namun ada satu hal yang lebih dari sekadar apa yang kita kejar, dari sekadar apa yang kita cari di dalam kehidupan kita. Bukan sekadar pencapaian secara material atau keperluan kita secara jasmani, tetapi adanya keperluan rohani atau keperluan spiritual kita. Karena kita ini semuanya memerlukan kedekatan atau keintiman dengan Tuhan yang telah menciptakan kita. Saudara, Allah menciptakan kita sebagai manusia ini, kamu dan saya ini, yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi bukan hanya tubuh, keperluan tubuh kita saja yang kita perhatikan, yang kita harus jaga, yang harus kita pelihara, tetapi juga keperluan rohani kita, spiritual kita harus kita perhatikan, saudara. Sebab itu jangan heran jika ada orang yang memiliki harta benda yang banyak, banyak kekayaannya, jawatan yang tinggi, career yang baik, yang sukses, namun jauh di sudut hati mereka, di lubuk hati mereka tetap merasa kosong dan hampa. Ya, saudara, sebelum kita menemukan dan membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan itu, apa yang harus kita lakukan adalah mencari. Cari dan terus mencari, jangan pernah berhenti mencari. Sama seperti seorang bayi, dia akan sentiasa menangis sehingga dia ada di dalam pelukan ibunya. Maka dia akan merasa aman dan selesa, dan dia akan berhenti menangis. Saudara sadar atau tidak? Biasanya kita ini sering mau dekat dengan Tuhan ketika kita menghadapi pencobaan, cabaran, tantangan dalam kehidupan kita. Ketika kita ditimpa sakit penyakit yang tidak pernah berhenti. Ketika kita menjalani kehidupan yang sudah kita tidak mampu untuk jalani. Betul? Sehingga kita terus berusaha dan mencari dan menemukan pertolongan dan keselamatan itu. Jadi saudara, pagi ini kita akan membahaskan tema ini bersama, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, membangun relasi pribadi dengan Tuhan, tetapi dalam konteks kehidupan Daud. Bagaimana Daud, dia membangun hubungannya dengan Tuhan selama dia menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan dia. Saudara, sebelum Daud menjadi seorang raja terkenal, banyak hal yang dia alami dalam hidupnya. Kita akan melihat bagian ini bersama yang terdapat dalam Mazmur 27 ayat 1 hingga yang ke-14. Maaf, saya ambil sampai yang ke-14, bukan sampai 9. Yang berbicara tentang aman dalam perlindungan Allah. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi,
Mazmur 27 ini merupakan sebuah permohonan doa dari Daud. Kalau kita perhatikan latar belakang kepada Mazmur 27 ini saja, ini adalah satu permohonan doa, permintaan doa dari Daud. Saudara, mengapa Daud berdoa? Karena pada waktu itu, saudara, Daud sedang berada dalam ketakutan. Dia takut akan musuhnya yang mau mengepung dia, yang mau menyerang dia, sama seperti seekor binatang buas yang mau menerkam bangsanya. Saudara tahu bagaimana perasaan Daud pada waktu itu? Mungkin saudara, ada kalanya Daud merasakan bahwa dia seorang yang beriman dan yakin kepada Allah. Tetapi ada waktu juga, dalam waktu yang sama, Daud sebagai manusia ada perasaan takut dan gentar. Dia risau, dia susah hati. Apa yang akan dia alami, apa yang akan berlaku kepada diri dia. Kalau kita perhatikan penafsiran tentang Mazmur ini, ada beberapa orang menafsirkan bahwa Daud menuliskan Mazmur ini sebelum dia naik takhta, sebelum dia menjadi seorang raja, yaitu pada saat dia masih bergelut dengan kesukaran dan juga pada saat kematian orang tuanya. Tetapi saudara, kalau menurut keyakinan orang Yahudi, Mazmur ini yang kita bacakan ini dituliskan pada saat Daud itu sudah tua. Waktu dia tua barulah dia menulis semua kisah-kisah yang terjadi dalam kehidupannya, dari mudanya sampai pada saat itu. Yaitu pada saat dia diselamatkan secara ajaib dari pedang sang raksasa pada waktu Abisai menolongnya. Nah, kita boleh perhatikan 2 Samuel itu. Dan pada saat itu saudara tahu, rakyat dia memohon. Mereka memohon, mereka merayu supaya Daud, jangan lagi kau mempertaruhkan kehidupan kamu. Jangan lagi mempertaruhkan nyawa kamu di medan peperangan. Karena kalau kamu mati, padamlah pelita Israel. Karena waktu itu mereka berharap sungguh-sungguh pada Daud. Dan apa yang kita perhatikan juga, kalau kita bacakan dalam ayat ini, Mazmur ini juga merupakan ungkapan syukur mereka kepada Allah. Mereka menaikkan ucapan syukur itu setiap hari, terutama sekali pada waktu kesesakan. Nah, saya sudah membuat penafsiran ayat demi ayat. Kita boleh lihat. Ayat bacaan ini menjelaskan tentang kebesaran hati Daud, keberanian kudus dari iman Daud dalam ayat 1 hingga 3. Dan ada satu kepuasan yang Daud peroleh melalui persekutuannya dengan Allah. Ayat 4 hingga 6. Bahkan saudara, dia mengalami berkat melalui persekutuan itu. Dan ayat bacaan kita ini juga menjelaskan tentang hasrat, ada impian Daud kepada Allah, akan kebaikan Allah, akan anugerah Allah dalam kehidupannya, buat dirinya sendiri dan juga buat seluruh bangsa Israel. Dan selain itu saudara, teks 27 ini, pasal 27 ini menjelaskan kepada kita tentang harapan. Harapan yang Daud terima dari Allah, sehingga dia mampu mendorong orang lain untuk berharap kepada Allah. Dengan harapan agar hati kita, saudara dan saya yang membaca bagian ini juga mengalami apa yang Daud alami saat menyanyikan Mazmur ini. Jadi saudara, mari kita perhatikan bersama apa yang boleh kita pelajari melalui konteks kehidupan Daud dalam Mazmur 27 tadi untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, untuk membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Ayat 1 hingga 3 berkata, Tuhan adalah terang dan benteng keselamatan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ayat 1 hingga 3 ini menjelaskan kepada kita bahwa Daud itu memiliki hati yang sangat besar kepada Tuhan. Dia juga sangat berani. Hal ini terjadi karena Daud ini memiliki iman yang sangat besar kepada Allah. Daud juga mengatakan dalam ayat ini bahwa ada banyak tantangan yang ada
ada di hadapannya, yang mungkin datang dari mana saja untuk menyerang dia. Dan mungkin itu juga akan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Saudara, Daud sadar, tantangan itu boleh saja datang dari orang-orang yang di sekitar kita, yang mungkin berniat jahat untuk menjatuhkan dan menghancurkan kita. Ayat 2 menjelaskan hal itu. Atau masalah atau persoalan yang sedang kita alami dan sedang terjadi pada saat ini. Itu dikatakan dalam ayat 3. Namun inilah yang dilakukan oleh Daud. Dalam pergumulannya, Daud mengingat, siapakah Tuhan yang dia sembah? Siapakah Tuhan yang dia percayai? Dan dalam ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Apa artinya bagi Daud, saudara? Kalau Tuhan adalah terang bagi Daud. Saudara, Daud sadar, sebagai terang, Tuhan akan menyinari dan menyelamatkan kota, menyelamatkan umat, menyelamatkan raja yang sudah Tuhan pilih, yaitu Daud sendiri. Seperti yang tertulis dalam Bilangan 6 ayat 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Artinya saudara, supaya umat Allah hidup di dalam terang itu. Karena hanya dalam keadaan terang, kamu dan saya dapat terus berjalan. Kamu dan saya dapat terus melihat dan mampu membezakan apakah hal-hal yang berbahaya atau tidak bagi hidup kita. Daud juga meyakini bahwa keselamatan hidupnya itu adalah datang dari Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Hanya Tuhan yang dia sembah juga pasti akan berperanan sebagai sebuah benteng yang kuat, yang melindungi, yang menjaga dia dari berbagai ancaman dan serangan musuh. Sehingga saudara, dengan keyakinan ini Daud tidak pernah merasa takut, dia tidak merasa gemetar lagi. Karena Daud yakin dan percaya di dalam hatinya bahwa kalau dia dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menjaga. Kalau dia dekat dengan Tuhan, Tuhan akan melindungi dan menyelamatkan dia. Jadi saudara, apa yang kita pelajari dari kehidupan Daud? Daud, dia membangun hubungan pribadi dengan Tuhan karena Daud sadar bahwa Tuhan itu adalah benteng pertahanan dan keselamatannya. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Kalau kita renungkan kehidupan kita pada saat ini, kita juga sering mengalami apa yang Daud alami dalam kehidupannya. Kita juga sering mengalami apa yang Daud lalui dalam kehidupannya. Bukankah sebagai orang-orang Kristen, kita juga melalui semuanya ini? Ada masanya kita yakin kepada iman kita kepada Tuhan, bahwa Dia akan menolong kita. Ada masanya kita merasa takut dan khawatir. Namun percayalah, bahwa saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, itulah kuncinya untuk kita memperoleh perlindungan dari Tuhan. Itulah kuncinya untuk kita menerima benteng pertahanan dari Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang Dia kasihi dipermalukan. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Mazmur 5 ayat 13 berkata, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bayangkan saudara, ingat, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, maka semakin kita ini memperoleh keselamatan, kekuatan, sehingga kita mampu berdiri tegak di atas segala persoalan kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah, tempat perlindungan kita. Yang kedua, saudara, Daud membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dan diam dalam rumah Tuhan. Ayat 4 hingga 6 berkata, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung-gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai.
Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perhatikan ayat 4 hingga 6 ini. Ia berbicara tentang Daud. Dia memperoleh kekuasaan yang tiada bandingannya melalui hubungan, melalui persekutuannya dengan Allah. Bahkan Daud juga turut mengalami berkat-berkat Tuhan melalui persekutuan itu. Setelah iman Daud kepada Allah dibangun, dengan penuh yakin Daud memohon kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan di dalam doanya. Apa yang Daud minta? Saudara, sebenarnya di dalam keadaan yang seperti itu, waktu itu orang-orang sedang mengepung dia, memang wajar sekali Daud berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk membebaskan dia dari ancaman, dari serangan para musuhnya. Tetapi ternyata apa yang Daud minta, saudara, bukan itu. Kita perhatikan dalam ayat 4. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saudara, ayat yang keempat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada kedekatan, ada keintiman antara Daud dengan Tuhan. Dan semuanya itu dimulai pada saat kita berada bersama dengan Tuhan, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, coba tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah yang kita inginkan dan menjadi tujuan hidup kita? Bagi Daud, saudara, apa yang menjadi tujuan hidupnya, apa yang menjadi target hidupnya adalah dekat atau intim dengan Tuhan, mempunyai connection dengan Tuhan. Jadi bukan sekadar dekat, saudara, tetapi terjalin suatu hubungan yang erat dan akrab dengan Tuhan. Itu yang Daud inginkan dalam hidupnya. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita tahu adanya jaminan keamanan, keselamatan, dan damai sejahtera di dalam Tuhan, siapa yang tidak ingin berdiam di dalam rumah Tuhan? Kerinduan hati Daud ini mewakili seluruh umat manusia, termasuk kamu dan saya. Ini mewakili kerinduan banyak orang. Akan tetapi, benarkah yang dikatakan oleh Daud ini, berdiam di dalam rumah Tuhan itu hanya duduk, hanya tinggal di dalam gedung gereja atau di bait Allah? Ternyata bukan. Berdiam di dalam rumah Tuhan itu, saudara, bukan berarti kita hanya duduk, datang ke gereja, dan tinggal di dalam gedung gereja atau bait Allah. Tetapi diam di dalam rumah Tuhan berarti hidup bersama dengan Tuhan, merasakan kebersamaan kita dengan Tuhan, merindukan kehadirannya di dalam kehidupan kita, baik dalam segala aspek hidup kita, saudara. Daud tahu bahwa Tuhan adalah terangnya, Tuhan itu adalah keselamatan, Tuhan itu adalah benteng kehidupan. Dan karena itulah Daud mengungkapkan di dalam Mazmur ini, tidak ada tempat yang lebih aman selain di rumah Tuhan. Bukan rumah secara fisikal, saudara, melainkan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Saudara, Daud membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dan diam di dalam rumah Tuhan. Apakah kita memiliki keyakinan seperti itu? Saudara, memang apapun yang menjadi pusat, menjadi senter, menjadi keutamaan di dalam kehidupan kita, pasti hal itu akan memberikan kita rasa aman, kenyamanan, menjadi panduan, memberikan kita hikmat ataupun kekuatan buat setiap kita. Sama seperti kehadiran Allah di dalam kehidupan Daud. Karena kehidupan rohani atau spiritual kita ini juga berasal dari pusat kehidupan kita. Apa yang ada di dalam diri kita. Dan pasti hal atau keadaan itu yang memberikan rasa aman di dalam hidup kita. Sama seperti kehadiran Allah di dalam kehidupan Daud. Daud sadar hal itu. Saudara, kehidupan rohani atau spiritual kita ini berasal dari pusat hidup kita, yang akan memberikan kita ketenangan di dalam diri kita. Melalui kehadiran Allah di dalam diri kita, itu yang akan memberikan kita damai. Karena kita tahu
Allah itu yang akan menjadi benteng pertahanan kehidupan kita, yang menjadi terang di dalam hidup kita. Karena itu saudara, sadari dan rasakan selalu penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Biar Dia menyatakan kehendaknya melalui kita. Tuhan itu pasti memampukan kita. Saat kita merasa tidak berdaya, saat kita merasakan tidak mampu, Tuhan itu ada. Dia akan memelihara kita. Amin. Tidak ada tempat di dalam dunia ini yang boleh memberikan rasa aman buat diri kita. Tidak ada suatu pun di dalam dunia ini yang boleh memberikan kepuasan dan berkat buat kita kalau kita berada di luar hadirat Tuhan. Yang ketiga, Daud membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Ini dari ayat 7 hingga 9 dan juga ayat 11 hingga 12. Saya akan bacakan. Ayat 7, dengarlah Tuhan seruan yang ku sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkau pertolonganku. Jangan membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, Allah penyelamatku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada hawa, kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta, dan orang-orang bernafaskan kelaliman. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ayat ini pula menjelaskan kepada kita bahwa ada hasrat, ada impian, ada keinginan dari Daud agar Tuhan itu mendengarkan dia, sehingga dia ungkapkan, carilah wajahku ya Tuhan, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Mazmur 27 ini menjelaskan bahwa Tuhanlah yang mereka cari terlebih dahulu. Ketika ada masalah yang mereka hadapi, ketika ada tantangan yang Daud hadapi, persoalan beban berat yang mereka alami, pemazmur berseru kepada Tuhan. Dia tidak mencari orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia berseru kepada Tuhan, memohon jawaban dan belas kasihan dari Tuhan. Padahal saudara, kalau kita perhatikan sebenarnya penulis kitab Mazmur ini adalah Raja Daud sendiri. Dia seorang raja yang sangat berkuasa, sangat kaya raya. Walaupun demikian Daud sadar saudara, bahwa segala sesuatu yang dia miliki itu tidak dapat menolongnya untuk keluar dari segala kemelut permasalahan yang sedang terjadi pada saat itu. Bayangkan orang menyerangnya dari kiri, kanan, depan, belakang. Karena itu Daud sadar, hanya melalui satu pertolongan dan campur tangan Tuhan yang penuh kuasa, Daud akan mampu melepasi semuanya itu. Saudara, ketika persoalan datang, Daud taat dan mengikuti firman Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan. Itu dikatakan dalam ayat 8. Apa artinya mencari wajah Tuhan, saudara? Untuk mencari wajah Tuhan, kita tidak hanya berdoa seperti biasa, tetapi mintalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar Tuhan memalingkan wajahnya kepada kamu dan saya, melihat dan mendengar doa kita. Mencari wajah Tuhan berarti saudara, kita ini berdoa sehingga Tuhan menjawab doa kita. Maksudnya saudara, jangan berhenti, jangan putus asa untuk berdoa, jangan pernah terhenti untuk berharap kepada Tuhan. Ini bukan doa yang biasa-biasa, yang maksudnya hanya diungkapkan asal-asal saja. Bayangkan Daud, dia seorang raja, dia seorang yang terkenal, kaya raya, dia memiliki segalanya, tetapi Daud sendiri meminta pertolongan kepada Tuhan dengan luar biasa. Dia meminta supaya Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya dan tidak menolak doanya. Karena Daud sadar saudara, bahwa Tuhanlah penolongnya. Dan Daud sadar pada waktu itu Tuhan tidak akan meninggalkan dirinya sekalipun orang-orang meninggalkan dia. Saudara, memang tidak mudah untuk memiliki cara berpikir seperti ini.
Karena ada kalanya saat kita belajar dan berusaha untuk mencari wajah Tuhan, ternyata Tuhan memberikan kita masalah, tantangan yang sangat luar biasa beratnya, sehingga kita tidak mampu. Tetapi bukan itu bertujuan untuk melemahkan kita. Itu bukan bertujuan untuk menjatuhkan kita. Justru Tuhan ingin mengajar kita supaya kita terus mengandalkan Tuhan, supaya kita terus mencari wajah Tuhan, memohon kepada Tuhan sepenuhnya. Amin. Saudara, Daud membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dan dia mencari wajah Tuhan. Baik di dalam kesukaran hidupnya, dia mencari wajah Tuhan. Dia minta agar Tuhan memalingkan wajah kepadanya. Jadi bagaimana dengan kita pada saat ini, saudara? Ketika masalah yang kita pikirkan tidak terlalu berat dalam hidup kita, biasanya kita cenderung mencari orang lain yang dapat membantu kita untuk menyelesaikannya untuk kita. Tetapi ketika masalah yang kita hadapi terlebih berat, sangat berat, sehingga tidak mampu untuk kita lalui, maka mau tidak mau, kita menggunakan konsep mau tidak mau, kita mencari Tuhan. Mau tidak mau, barulah kita berseru kepada Tuhan. Itu salah, saudara. Setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah salahkan Tuhan ketika hal-hal itu terjadi dalam hidup kita. Karena yang pasti setiap masalah, setiap tantangan, setiap cabaran yang kita alami itu adalah salah satu cara Tuhan untuk membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mencari wajah Tuhan, bahkan membangun hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Jadi saudara, ingatlah bahwa kesusahan atau masalah orang benar itu memang sangat banyak, ya kan? Tetapi Tuhan tidak akan pernah melepaskan kita dari semuanya itu. Dia ada menyertai kita. Hanya kadang-kadang kita ini tidak sadar bahwa Tuhan itu hadir. Setiap masalah, cabaran, tantangan yang terjadi dalam hidup kita itu akan membuat kita semakin next level. Kita akan semakin melangkah maju ke hadapan, asalkan kita melaluinya dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Seandainya kita berharap kepada manusia, saudara, kita akan kecewa. Manusia boleh meninggalkan kita, saudara, saat kita ini sudah tidak boleh memberikan kepentingan benefit kepada mereka. Tetapi Tuhan tidak. Jadi jangan pernah mengeluh, saudara. Syukurilah apa yang saudara nikmati, apa yang saudara punya, apa yang saudara alami di dalam kehidupan kita. Carilah wajah Tuhan dalam setiap doa-doa kita, dalam permohonan kita. Saudara, ketika Tuhan memalingkan wajahnya untuk melihat kita, maka segala masalah apapun yang kita hadapi ini tak ada artinya lagi. Karena Tuhan sendiri yang akan menjadi penolong kita. Dia akan menyelesaikannya buat kita. Dia akan membuka setiap pintu-pintu yang tertutup itu buat kamu dan saya. Tapi tepat pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita sebagai manusia. Dan yang keempat, yang terakhir, Daud membangun hubungan pribadi dengan Tuhan dan menantikan Tuhan. Nah, ini yang Daud lakukan, saudara. Dia menantikan Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita perhatikan ayat ini, saya rasa teks yang saya letak di screen salah. Ya, seharusnya ayat 10, 13 hingga 14. 10, 13 hingga 14. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita perhatikan ayat 10, 13 dan 14 ini, ia menceritakan kepada kita bahwa hubungan Daud yang terjalin dengan Tuhan itu telah membuahkan suatu harapan, telah membuahkan suatu dorongan yang sangat besar untuk Daud kongsikan dengan orang lain.
Kenapa saudara? Karena Daud sadar di tengah-tengah keterpurukannya Daud tahu hanya ada satu pribadi yang pastinya akan turun tangan dan menolongnya. Karena itu kita temukan dalam ayat ini ada satu seruan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kita tahu Daud bukanlah orang yang sama sekali tidak mengalami masalah. Justru saudara, Daud ini sering kali berada di dalam situasi yang mencengkam, sehingga ada waktunya nyawa Daud sendiri terancam dan dia sering dikejar oleh musuh. Tetapi Daud siap untuk membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan, membangun keintimannya dengan Tuhan, dan menantikan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, semua kita pasti tahu bahwa untuk menanti atau menunggu itu bukan suatu hal yang sangat menyenangkan, ya kan? Ada istilah mengatakan penantian itu suatu penyiksaan, ya kan? Karena kita ini sudah terbiasa hidup dengan satu budaya yang serba instan, yang terus ada. Bahkan kita ini sering berusaha untuk melakukan segala sesuatu itu dengan cepat. Dan untuk menanti atau menunggu itu, apalagi menantikan Tuhan, tentu tidak mudah, saudara. Sangat perlu keteguhan di dalam hati kita, sangat perlu kekuatan di dalam diri kita, supaya saat kita menantikan Tuhan itu kita tidak goyah. Kita tidak goyah, kita tidak keliru di dalam masa penantian kita. Karena saudara, menantikan Tuhan itu berarti kita ini percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya dan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita sedang menantikan Tuhan itu membawa banyak kebaikan bagi kita. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi ingat saudara, kita tidak akan mungkin tahu apa yang akan terjadi kemudian hari. Tetapi saudara, semua itu tergantung dari sikap dan keputusan kita. Apakah kita mau atau siap menantikan Tuhan dengan sabar dan tekun, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, atau kita ini mau menyerah dalam hidup kita dan lebih memilih untuk meninggalkan Tuhan dan mencari alternatif atau cara lain demi kepuasan kehidupan kita. Saudara, Daud membuktikan kepada kita bahwa penantiannya akan Tuhan itu telah menyelamatkan hidupnya. Dan jika Daud mengalami hal seperti itu, mengapa kita tidak? Kan? Percayakan sepenuhnya hidup kita ini ke dalam tangan Tuhan. Dan teruslah meneguhkan serta menguatkan hati kita dalam kita menantikan Tuhan. Mungkin cabaran, tantangan akan datang silih berganti, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Bangunkanlah hubungan pribadi kita dengan Tuhan, hingga pada satu saatnya nanti kita tidak akan pernah menyesal karena telah membuat keputusan ini. Tekun dalam menantikan Tuhan pasti akan membawa kita untuk menyaksikan berkat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan yang sangat ajaib buat setiap kita. Amin. Jadi saudara, sebagai kesimpulan dari pembahasan kita pagi ini, mari kita perhatikan bersama. Daud, dia membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dan dia percaya bahwa Tuhan itu adalah terang. Daud percaya Tuhan itu adalah benteng keselamatannya. Dan Daud diam di dalam rumah Tuhan, dan dia mencari wajah Tuhan. Bahkan Daud menantikan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, jangan pernah membiarkan perasaan-perasaan negatif itu menguasai hidup kita. Memang lumrah manusia, rasa-rasa seperti itu ada. Tetapi sebaliknya saudara, kita harus meneguhkan dan fokuskan hati kita, pikiran kita. Yakinlah bahwa kamu dan saya itu tidak sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan itu peduli dengan kamu dan saya. Tuhan itu turut campur tangan dan menolong kita apalagi di masa-masa sulit.
saudara dan saya. Jadi ingatlah bahwa saat kita berada dekat dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, pasti selalu ada harapan buat setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, suatu pencapaian atau achievement yang terbesar dalam hidup kita sebagai orang Kristen bukan karena kita berhasil atau sukses dalam career kita, dalam usaha kita atau dalam pelayanan kita, melainkan ketika kita ini bertemu dan berada bersama dengan Tuhan. Kita memiliki connection dengan Tuhan, kita memiliki suatu hubungan dengan Tuhan, sehingga kita tidak perlu ada rasa malu untuk meluapkan segala yang terpendam di dalam hati kita kepada Tuhan. Tuhan mau kita ada hubungan pribadi dengannya. Tuhan juga rindu untuk bertemu dengan kita. Dia ingin selalu bersama dengan kamu dan saya, anak-anaknya. Karena itu Allah menciptakan kita ini untuk selalu bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara, apapun yang sedang terjadi di sekeliling kita, di lingkungan kita pada saat ini, kiranya Ia akan memberikan pembaharuan dan transformasi dalam hidup kita masing-masing, untuk kamu dan saya menemukan, mencari, dan semakin rindu untuk berada dekat dengan Tuhan. Semakin lebih giat untuk melayani Tuhan, semakin lebih giat untuk bersaksi bagi Tuhan. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya dari tahun-tahun yang sebelumnya sehingga pada saat ini. Itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena saya. Kalau bukan karena Tuhan, saudara dan saya tidak mungkin ada pada tempat kita berada pada saat ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan harapan kita adalah agar setiap kita juga mengalami hal yang sama seperti yang Daud alami pada saat menyanyikan mazmur ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Tuhan, terima kasih atas bagian firman Tuhan yang sudah kami belajar, kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Bagaimana Daud membangun hubungan pribadinya bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, segala apapun yang sudah Daud lalui dalam kehidupannya, cabaran, tantangan dalam hidupnya, sehingga membawa dia semakin dekat kepada Engkau, demikian juga dengan pribadi kami pada saat ini. Kami percaya ya Tuhan, apapun yang kami lalui dalam kehidupan kami, itu bukan menjauhkan kami daripada Engkau. Itu bukan karena Engkau tidak mengasihi kami, tetapi justru Tuhan, karena Engkau ingin melihat kami semakin bertumbuh, berakar di dalam Engkau, semakin berharap kepadamu di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk bagian firman Tuhan ini yang terus menguatkan kami, yang mengajar kami, mendidik kami ya Tuhan, agar hari demi hari hidup kami terus dibangun di atas Engkau ya Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau menyertai kami dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semua jemaat Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka, baik yang berada di dalam ruangan ibadah ini ya Tuhan, baik yang menyertai kami secara live streaming di rumah, di tempat kerja mereka, dimanapun mereka berada saat ini. Mari Tuhan, hadirat-Mu terus menyertai setiap kami, memberkati kami melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, Engkau terus menyertai kami dalam kami menjalani hari-hari ke depan ini. Pimpin sertai kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami mencerminkan kemuliaan Tuhan, dan nama Tuhan akan terus dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, demikian ibadah kita pada pagi hari ini untuk sesi yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. My God, you're indescribable, and every my God, you're indescribable.